Yang Sakti, yang Pak. tergambar di Sakti, kepala Pak. teman-teman itu apa? Apa? Sakti, Pak. Sakti. Sakti, Pak. Sakti, Pak. Yang kebayang sakti. Apalagi? Om Span. Om Span. Selan. Apalagi? Ya, Spannya, Pak. Spanya. Paling tidak kalau oh siap nih, kan ada bayangan paling terbetik gitu kan, apa gitu kan? Ada sakti, span, ada yang om span, udah gitu ya. Oke, nggak salah karena memang itu sistem yang kita gunakan di apa namanya, istilahnya kayak core business utama kita gitu ya, di apa namanya treasury ya, yang kita gunakan ya. Oke. Nah, kita di siap itu akan mempelajari hampir semua modul nih ya. Modul antara sakti dengan span. Jadi di awal kita coba memahami konsepnya ya, IFMIS gitu ya. Konsep IFMIS. Kemudian nanti kita eh, membahas satu persatu ya, modul yang ada di sakti, span, maupun teman-teman yang ada di pajak ya. Itu juga ada MPN juga, karena ada bagian dari satu siklus APBN kan ya. Dari end-to-end-nya APBN, ini dari perencanaan atau penganggaran sampai ke pelaporan ya, fase pelaporannya, sampai ke konsolidasian dengan pemerintah daerah juga gitu di sana. Jadi bukan hanya APBN saja, termasuk APBD, BUMN dan BUMD. Jadi semua tuh masuk ke konsolidasian. Nanti setiap pertemuan kita akan membahas per modul ya, per modul. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kalau ada tugas bisa langsung dikerjakan dan di submit ya. Karena saya memahami teman-teman blended ini kan apa masih ada beban pekerjaan di kantor yang banyak biasanya nih. Dulu banyak yang ketika kita dievaluasi ya, atasannya dievaluasi stan gitu. Ya kasihan juga di kantor kerjanya banyak banget, tapi dosennya hampir setiap dosen memberikan tugas gitu. Yang kasihan banget itu di daerah timur ya, kuliahnya sudah online sampai setengah 10 itu kan berarti setengah 12 baru selesai. Itu kerjaan kantor masih dia kerjain dan pagi harus bangun lagi-lagi kan. Mereka mulainya kan lebih awal jadinya kan. Ya. Jadi mungkin saya nggak akan sebanyak itulah ya. Karena tahu bagaimana staf saya dulu kuliah sambil ngerjain tugas-tugas yang di kantor keteteran karena banyaknya gitu ya. Jadi seperti itu. Ya saya kurang tahu nanti kalau di dosen yang lain seperti apa ya. Mudah-mudahan punya pikiran yang sama ya. Oke. Nah, referensi yang kita gunakan, yang pertama itu nanti teman-teman ini ya, apa namanya, peraturan terkait dengan apa, Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan, ya, Treasury, itu dikhatamkan untuk membacanya, ya. Biasanya kan kita, ah, kalau membaca peraturan yang bagian di Biro Hukum, udah biasa tuh biasanya itu ya. Mereka sudah apalagi kalau peraturan yang kita gunakan untuk apa pedoman di pekerjaan gitu ya udah familiar ya. Nah, ada halnya kalau ketika mulai kita omnibus itu peraturannya kan tebal-tebal ya, banyak yang digabungkan dan sebagainya gitu. Jadi banyak yang nggak selesai kita baca gitu. Nah, harapan saya teman-teman bisa menyelesaikan itu. Kemudian ada dua apa namanya paper ya. Oh ya, peraturan yang terkait dengan sakti span ini. Kalau untuk sakti itu sudah ada revisinya. Kemudian ada rencana juga akan dilakukan revisi kembali atau penambahan fitur dan modul. Kemudian yang span itu juga dari pertama dirilis itu belum pernah ada revisi. Ini sudah enhancement kedua ya di span itu 2.0 dan ada rencana untuk dilakukan penyesuaian ya untuk PMK terkait dengan span. Kemudian ada paper ya dari World Bank dan apa namanya IMF. Nah, ini bisa dicari papernya atau nanti saya upload di LMS.
Ini saya lihat kalau di soal-soal di apa namanya siap itu selalu ada yang membuat soalnya nih terkait dengan konsepsi di TRM maupun sistem desainnya Treasury gitu ya di paper itu. Kemudian kalau ada paper yang lain juga bisa dipelajari ya terkait dengan Treasury. Ya. Nah, daftar rincian sebenarnya atau acuannya bahannya itu ada di LPS-nya, di list di sana. Peraturan terutama terkait dengan masing-masing modul biasanya ya. Setiap modul itu punya aturan masing-masing atau probisnya ya. Misalkan penganggaran itu kan ada terkait PMK terkait dengan penganggaran. Kemudian eh, ada juga terkait dengan pelaporan, terkait dengan aset dan sebagainya. Ya. Masing-masing pemilik probisnya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda dan punya regulasi masing-masing gitu. Nah, ini yang mungkin bisa dikatakan kalau di sistem kita itu masih akan kelihatan rumit tuh memang seperti ini gitu ya. Probisnya macam-macam tersebar. Jadi satu sistem itu yang punya probis tersebar dari mana-mana gitu. Kalau di modul-modul tadi ini misalnya nih, kayak siklus modul penganggaran. Nah, ini kan di DJA nih. Meskipun nanti penggunanya ada di kanwil di perbendaharaan, kemudian ada juga di PA gitu ya. Tapi yang memiliki proses bisnis itu tetap di DJA gitu ya. Yang punya modul itu yang menentukan di sana. Kemudian modul komitmen, pembayaran ini di PA tadi. Kemudian bendahara, kas, nah itu ada di PKN ya, pengelolaan kas negara. Ya. Kemudian aset ini di DIT APK dan DJKM termasuk persediaan. Tapi untuk piutang ini ada di DIT APK dan yang utang di JPPR. Ya. Jadi memang tersebar ke berbagai unit, bahkan lintas eselon 1 nih. Jadi kalau ada perubahan regulasi di sana ya modul ini akan menyesuaikan ya, ikut disesuaikan. Oke, oke. Nah, tujuan kita memahami konsep sistem informasi akuntansi pemerintah ya siap. Mungkin ada sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi pemerintah gitu ya untuk publik. Kalau di SA itu ada mata kuliah sendiri yang terkait dengan komersil gitu ya. Nah, beberapa hal yang akan kita pelajari itu ya, mengenali komponennya, fungsi, dan hubungannya dengan nilai organisasi, strategi, dan rantai nilai. Oke. Nah, ini beberapa pengertian gitu ya terkait dengan siap. Sebenarnya secara pengertian itu tidak beda jauh ya antar apa namanya. Saya izin sebentar ya, mengurangi volume yang di luar ya, sebentar ya. Mungkin agak ini terganggu saya. Bentar. Baik, Pak. Maaf ya. Ada kelas di luar jadi agak terganggu saya kayaknya. Oke, kita lanjutkan. Soal saya jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Nah, ini pengertian siap. Ya. Ada menurut Jer, kemudian Bodnar, dan Romney. Kalau Jer ini ada beberapa komponen yang dimasukkan. Jadi ada komponen elemennya, kemudian ada peristiwa, ya, ada informasi, kemudian kalau benar itu terkait dengan data-data keuangannya gitu ya, dan penggunaannya data itu. Ya. Sedangkan kalau Romne itu di prosesnya, prosesnya dari mengumpulkan, mencatat,
kemudian diolah sampai menghasilkan informasi. Jadi beberapa pengertian ini nanti sebenarnya akan kita apa ya istilahnya kayak di mix gitu ya. Nah itu yang eh, menjadi apa namanya konsepsi siap kita. Mungkin ada beberapa hal gitu ya. Ada komponen elemen kumpulan, kemudian organisasi pemerintah itu sendiri yang apa namanya di mana siap itu eksis atau digunakan. Kemudian proses pengolahan data, terjadinya berbagai peristiwa keuangan yang menghasilkan data keuangan, ya. Kemudian peristiwa-peristiwa atau kegiatan transaksi dan sebagainya itu menghasilkan informasi dan penggunaannya untuk pengambilan keputusan. Nah, saya mau nanya nih teman-teman nih ya. SIA ini kan akhirnya memiliki 6 komponen nih yang saling berhubungan. Ada interaksi gitu ya. Di antara 6 ini kan ada interaksinya gitu ya. Kira-kira yang paling utama itu apa ya? Dan kenapa? Izin Pak. Apa nih Putrajaya? Iya Pak. Eh, Menurut saya yang paling penting itu orang yang menggunakan sistemnya Pak. Orangnya. Iya Pak. Jadi alasannya itu Pak, kalau kami itu kan di Pemda itu ada aplikasi Pak namanya SIPD Pak. Nah, Mm-mm. secara umum kan SIPD itu sudah bagus, ada pencatatan ada dari penata usahaan sampai ke akuntansinya. Mm-mm. Tetapi masih banyak dengan aplikasi yang begitu membantu, tapi masih banyak pencatatan itu asal-asalan Pak. Kesalahan input dari orangnya, human errornya Pak. Jadi Oh secara iya. umum aplikasi sudah bagus, tapi orangnya masih perlu Tidak tertib menyesuaikan lah lagi ya. gitu Pak. Iya Nah, Pak. tidak tertib melakukan pencatatan. Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak, Sylvia. sebagai yang pernah menggunakan sakti ya Pak, menurut Gimana? saya nomor 5 sih Pak, infrastruktur teknologi informasinya. Hmm. Kenapa itu? Alasannya apa tuh? Jadi waktu itu tahun 2025 awal, eh, Hmm. saat itu pengembangan apa namanya input baru di saktinya itu belum ada depos kode deposit pajak itu Pak yang 41168. Hmm. Nah, Hmm. dan dari perbennya sepertinya ada maintenance berulang-ulang. Jadi saat itu kami sudah dikejar-kejar target pelaporan SPT masa bendahara, tapi aplikasinya down terus. Jadi orang yang mampu pun dengan prosedur yang jelas, tapi tidak didukung dengan software dengan Oke. infrastruktur yang mumpuni, jadinya Hmm. sistemnya nggak jalan gitu Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Menarik nih. Ya, karena berdasarkan experience-nya kan, pengalaman ketika di lapangan ya. Jadi seperti itu. Ada yang punya pendapat lain nggak? Izin Pak, Silakan Mas Taufik. kalau menurut saya dari keenam itu yang menurut saya paling penting ya Pak ya, Mm-mm. datanya Pak. Jadi kan itu kan 6 komponen ya Pak ya. Kalau misalnya dari 6 itu kan semuanya berkutik di data ya Pak ya. Prosedur instruksi menyimpan data, pengendalian untuk menyimpan data, infrastruktur untuk menduli data, dan apapun memproses data, dan semuanya tentang data gitu Pak. Jadi kalau datanya nggak ada, jadi kayak 5 yang lain nggak berguna gitu Pak. Jadi data itu merupakan kayak core gitu Pak. Jadi kalau nggak ada data yang dilindungi atau datanya gitu ya Ya, nggak itu. ya. Menarik nih ya teman-teman ya. Oke, jadi ini ada 6 gitu ya. Si Romne ini identifikasi ada 6 nih komponen di SIA yang mempunyai keterkaitan gitu. Ya, ini kira-kira yang paling penting yang mana sih? Ya sebenarnya kesemuanya penting nih ya. Yang paling penting banget mana gitu. Nah, jadi kenapa semuanya bisa dikatakan penting dan saling terkait gitu ya. Teman-teman bisa membayangkan nih. Tadi yang pertama tadi ya, eh, siapa tadi? Terjaya ya. Sistemnya bagus mungkin gitu ya. Softwarenya bagus nih, infra juga bagus. Mungkin datanya itu juga sangat tergantung dari orangnya. Kalau human error terus kan datanya mungkin akan banyak garbage-nya gitu ya.
Kan kita ketahui kalau komputer itu kan gigu gitu ya. Kalau garis ini ya garis out gitu. Jadi yang inputnya asal-asalan sampah ya keluarnya juga akan sampah nih datanya kan itu ya. Kemudian yang kedua nih infranya nih, mungkin SDM-nya bagus sih, konsisten dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau infranya nggak mendukung ini yang terjadi malah uring-uringan terus nih penggunanya gitu ya. Itu juga akhirnya mungkin akan datanya juga jadi kacau juga gitu ya. Mungkin banyak transaksi nyangkut lah, banyak yang nggak selesai, nggak sesuai dengan apanya deadline dan sebagainya gitu ya. Tapi bisa jadi mengdata ya. Kalau sekarang kan eranya apa data driven organization gitu ya, di mana data itu malah gerakan organisasi gitu ya. Yang mungkin justru kayak menjadi brainnya ya sekarang ya data itu ya. Jadi kayak otaknya begitu kan, otak. Bahkan kalau teman-teman itu tahu customnya GPT itu dia kan punya DNA gitu kan, DNA yang istilahnya itu bisa tahu apa dipersonifikasi ke orang tertentu gitu. Karena datanya itu sudah ada semua di situ gitu ya. Jadi kayak menjadi brandnya, menjadi DNA-nya seseorang bahkan seperti itu. Ya. Dan semua tidak salah gitu ya, tidak salah. Tapi yang nomor 6 ini kelihatan meskipun tidak tidak menarik gitu ya. Apa sih pengendalian internal dan keamanan gitu. Penting nggak sih ini? Tapi kalau nomor 6 ini tidak ada gitu. Teman-teman bisa membayangkan kan? Datanya seperti apa Mas Taufik kira-kira? Oh, bahaya sekali ya. Bahaya sekali, Kalau tidak Pak. ada keamanan kan, apalagi sistem tidak diamankan dan juga pengendalian internalnya. Jadi ketika BPK masuk pun gitu ya, pemeriksa masuk, ya, pertama yang dicek pasti paling tidak pengendalian internalnya kan. Kalau itu lemah, itu akan banyak catatan dari pemeriksa itu. Jadi jangan harap WTP kalau pengendali internalnya juga tidak kuat, kan gitu ya. Karena celah potensi fraudnya udah banyak nih, gitu kan. Udah banyak, udah kelihatan nih, udah. Justru yang ada malah bukan hasil apa, bukan opini gitu ya. Kalau pemeriksa masuk itu, memeriksa siap gitu ya, proses end to end-nya satu proses gitu. Dari pengendali internalnya ternyata disimpulkan itu nggak kuat tuh. Jadi banyak celahnya dan sebagainya. Nah, nanti bukan opini yang muncul, tapi malah rekomendasi perbaikan pengendali internal misalnya gitu ya. Nah, bisa jadi akan seperti itu ya. Jadi 6 komponen ini ya, orang, kemudian prosedur dan instruksi ya, yang digunakan untuk proses transaksi, memproses sampai ke menyimpan. Kemudian data tentang organisasi dan aktivitas end-to-end-nya, proses bisnis, software, infra, termasuk pengendalian internal dan keamanan itu ya semuanya sebenarnya penting dan saling terkait gitu. Jadi kalau dihilangin salah satu, ini pasti akan saling kurang nih. Ya. Bahkan kalau kita merancang sistem semua dilibatkan gitu ya. Jadi tidak berada yang terlewatkan. Nah, ini kalau kita masukkan ke sistem kita gitu ya, ya masing-masing punya tempatnya kan gitu ya. Orang-orangnya siapa? Ya pejabat-pejabatnya perbendaharaannya, ya penggunanya. Lalu disampaikan nih orangnya pun harus mumpuni juga loh, gitu. Nggak bisa asal-asalan kan? Apalagi kalau orangnya istilahnya apa ya? Jadi pejabat tapi nggak bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Akhirnya dikerjainnya ke orang lain malah nih. Itu jadi bahaya ke keamanan kan gitu ya. Nah, ini juga menjadi masalah. Dan juga sekarang kalau pejabat perbendaharaan kan ada apa istilahnya di Mas Paten itu ada sertifikatnya. Dia dipersyaratkan itu. Kalau nggak ada akan diblokir tuh menu-menunya sekarang ya. Diblok jadi nggak bisa untuk operasional. Kemudian probis tadi ya prosedur dan instruksi. Jadi harus punya aturannya. Setiap ini selalu BPK itu akan menanyakan aturannya apa ini. Probis seperti ini. Itu harus dipayungin hukumnya. Bahkan kadang kita terkadang proses dulu payung hukumnya itu malah belakangan gitu ya. Nah, ini yang agak riskan sebenarnya. Dulu di zaman COVID itu ada transaksi besar yang apa istilahnya regulasinya itu dibuat mendesak sekali dan harus segera karena untuk penanganan COVID. Yaitu transfer kas antar unit tuh ya. Jadi sinergi kas itu ya antar bisa BLU ke rumah sakit dan sebagainya itu.
Itu kalau nggak ada itu oh, lumayan juga itu. Bisa selesai atau nggak COVID di Indonesia itu ya. Bisa selesai nggak? Nah, itu tuh juga perlu payung hukum ya. Dan bentuknya PMK. Ya. Kemudian terkait dengan data ya, end-to-end data. Nah, ini juga nanti terkait dengan pengamanan dan sebagainya. Dan semua aktivitas pasti akan menghasilkan data ini ya, Mas Taufik ya. Ya, ini tentunya yang sangat apa istilahnya urgent dan hati-hati juga ya untuk pengamanan datanya. Nah, di setiap modul juga data inputnya, data outputnya juga masing-masing ya berbeda-beda. Kemudian softwarenya, ya software yang kita gunakan dari zaman dulu sampai ke sekarang yang berganti terus. Ya, dulu itu kita punya fragmentasi setiap tahun itu merilis sistem karena selalu ada perubahan peraturan gitu ya. Kebijakannya selalu berubah. Ya. Kalau sekarang kan tinggal deploy parsial bagiannya saja. Dulu ganti sistemnya benar itu karena aturannya diganti gitu ya, berubah. Nah, ini bisa jadi ke depan juga akan mengalami perubahan ya teman-teman ya. Ada span, sakti, ini ada potensi kemungkinan juga akan jadi satu ya, jadi satu. Nah, saya nggak tahu kalau dengan MPN dan DMFAS ya, yang MPN juga mungkin single billing ini yang terakhir itu ya, lagi proses, tapi masing-masing bisa menerbitkan juga ya tiap unit. Kemudian infranya, ya, infrastruktur jaringannya, keamanannya, nah ini juga sangat penting nih terkait dengan keamanan sistem dan keamanan data kita yang selalu diawasi dan kita itu ada apa ya pemindahan SDM dari BRIN ya, dari BRIN, dari BSSN ke kita di SITP. Jadi ada fungsional yang memang khusus dia di spesifikasinya di eh, security gitu ya, khusus dia ya, fungsional yang memang khusus semua sistem itu ya tiap hari dia ngecekin keamanan aja tuh ya, mencoba nyari celahnya dan sebagainya, hasilnya rekomendasi mana celahnya yang bolong dan sebagainya itu ya, selalu seperti itu. Jadi ngasih tahu ke programmer ya, makanya satu penting yang apa namanya dipegang oleh para programmer itu terkait dengan secure coding gitu ya. Kalau ngoding berfungsi saja itu kan nggak susah gitu ya. Tapi yang secure itu yang istilahnya yang aman itu bagaimana? Nah itu yang perlu ini khusus gitu ya. Karena orang-orang security biasanya yang tahu betul nanti celahnya di mana gitu ya. Kemudian juga pengendalian internal dan keamanan ya. Keamanan tadi sekali lagi kalau di pengguna di user itu sudah kita berikan keamanan berlapis-lapis sebenarnya ya. Baik levelnya dari aplikasi di depan kemudian sampai ke transaksi gitu ya, dan datanya juga ada yang kita encrypt dan sebagainya gitu ya, itu sudah berlapis-lapis ya. Dan saya nggak tahu lagi nih kalau masih ada kasus terus ini mau keamanan seperti apa lagi gitu ya. Mungkin satu ketika kemarin saya ngusulin gimana kalau login sistem ini harus pakai face recognition nih itu ya, biar nggak di ini orang lain bener ya. Untuk transaksi itu juga harus pakai muka gitu. Jadi harus benar-benar dia paham loh ini transaksiku gitu ya. Jadi dengan sadar itu bisa dibajak gitu ya. Kemudian fungsinya ya fungsi siap. Nah, ini untuk mengumpulkan dan menyimpan data terkait dengan aktivitas transaksinya ya. Kemudian mengolah data menjadi informasi, ya, tentunya informasi-informasi yang memenuhi kriterianya ya. Jadi dia harus handal, relevan dan sebagainya gitu ya. Kemudian memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi tentunya gitu ya. Nah, nanti ada yang eh, mungkin ada pertanyaan gitu ya dari teman-teman semuanya gitu ya. Kalau yang kita di Perban ya, Mas Taufik, Mas siapa tadi yang di Bekasi itu mungkin, ini kan pelajaran dan yang saya pegang sehari-hari nih, gitu ya. Apalagi kalau dulu di KUPN
kemudian di bendahara gitu ya. Ini kan sehari-hari kita gitu ya. Buat apa kita mempelajari lagi gitu ya. Dan mungkin ada yang bertanya seperti itu gitu. Kenapa di STAN diajarkan lagi yang memang asalnya dari situ. Terus kemarin juga kelas yang satunya itu kan hanya dari pajak dan apa itu BPKP ya kalau tidak salah ya BPKP. Kalau dengan BPKP mungkin mungkin masih relevan gitu ya karena oh ini terkait dengan sistem dan mereka biasanya asistensi ke Pemda yang menggunakan SIPD ya. SIPD itu apa tuh yang di Pemda tadi ya. Nah, eh, mereka pengen tahu tentunya kan sistemnya seperti apa sih gitu ya. Ketika melakukan pendampingan dan sebagainya jadi pengen tahu ketika ada kelemahan dan sebagainya bisa memberikan rekomendasi dan sebagainya. Tapi buat yang mengingat mungkin teman-teman di KPP nih kayak bagiannya apa tuh yang di KPP bagian pelayanan yang mungkin nggak ada hubungannya dengan apa namanya span sakti malah tiap hari aja udah dipusingin dengan kortek ngapain mempelajari sistem ini mungkin gitu ya kita dengan kortek proses bisnis aja udah ruwet pak ngapain kita belajar ini lagi gitu ya. Ini istri saya di sebelah aja pakai kortek tuh di rumah gitu kan biasanya kerjain sampai malam lagi aduh aduh jadi banyak gitu. Tapi ya teman-teman semuanya kan teman-teman masih muda nih ya, masih muda dan apa namanya kita nggak tahu gitu ya. Satu ketika teman-teman tuh ada di posisi di mana harus menentukan kebijakan, buat kebijakan nih sistem kita ya arahnya kemana ini di Kemenkeu dengan banyaknya sistem nih. Kalau teman-teman tahu beneran nih sistem kita di Kemenkeu itu masih banyak nih. Di tiap unit eselon satu aja banyak loh. Di Perben saja ada puluhan loh. Di Perben saja. Di pajak sendiri juga banyak kan punya masing-masing kan gitu banyak banget ya padahal sebenarnya datanya itu bisa diintegrasikan dan ada yang mirip sama dan sebagainya gitu ya kita mencoba apa ya mengintegrasikan secara perkara dan mengeliminasi itu nggak mudah gitu. Biasanya selalu ada resistensi dan sebagainya nanti kalau teman-teman ada di posisi strategis untuk menentukan kebijakan itu dan punya ide untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang lain itu keren banget tuh bagus ya karena kita masih di masa di mana ada lah orang-orang yang masih punya ego sektoralnya gitu ya nah itu yang masih agak susah itu kalau saya kan dari 2008 dulu itu mengusulkan banyak sistem yang bisa kita integrasikan gitu ya 2008 dulu jadi orang-orang yang generasi tua gitu ya itu resisten banget untuk apa istilahnya memperbaiki sistem gitu ya ke yang lebih modern. Banyak pertentangannya dulu ya. Sampai akhirnya lahir SPAN, kita menjadi sakti dan sebagainya itu nggak mudah. Loh. Gabungan itu nggak mudah. Banyak berbagai ketakutan yang nanti gimana dan sebagainya gitu ya. Bahkan ke depan yang kita mungkin belum cakup belum gunakan ya di apa namanya keuangan ya sistem yang ada di keuangan kita itu terkait dengan blockchain gitu ya. Dan saya yakin ke depan itu akan kita gunakan itu. Tinggal nunggu waktu sebenarnya ya. Jadi nanti ada di masanya teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Lalu bagaimana siap ini dapat menambah nilai organisasi? Yang pertama, ini meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk jasa tentunya ya karena terintegrasi ya. Dulu kalau terpisah itu cost-nya banyak sekali. Kalian bisa bayangkan kita dulu punya setiap kantor tuh punya server masing-masing. Ya, dan sekarang datanya sudah terpusat nih. Mas Taufik ini termasuk udah menikmati lah ya. Sekarang udah data kita hanya satu pokoknya, di pusat saja ya. Tinggal siapa yang butuh kita alirkan gitu ya. Kita interkoneksi dan sebagainya. Dulu di setiap kantor tuh kita punya server loh. Itu punya server. Kita pernah mengusulkan supaya dipusatkan terus apa namanya aksesnya online dan sebagainya itu nggak mudah banyak orang yang harus dipindahkan karena itu. Karena susah diajak berubah gitu ya kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi juga tentunya ya, yang dulu servernya banyak tersebar tuh tarik semua saya nggak tahu tuh sekarang di mana itu kemudian berbagi pengetahuan knowledge ya kemudian meningkatkan efisiensi efektivitas tentunya
terkait supply chain-nya ya. Pengadaan sekarang sudah ada LKPP dan sebagainya. Ya, semuanya terpusat, ada e-katalog. Kemudian sekarang mungkin Inaprox, saya nggak tahu nih, ada yang mengoperasikan kayak gitu ya. Itu dipaksakan banget loh. Kemudian komunikasi struktur pengendalian internal kita, ya, cross check and balance antara pejabat perbendaharaan, antar pengguna, ya. Kita punya role-nya di sistem kita supaya ada pengendalian internal, kemudian meningkatkan juga eh, pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini sebenarnya ada paper gitu ya. Ada paper yang treasury system value chain ini. Saya nanti minta teman-teman melakukan review paper ini, ya. Jangan banyak-banyak gitu ya. Jangan banyak-banyak. Namanya review, jangan ditulis ulang papernya maksudnya gitu ya. Kalau ditulis ulang mau copy paste gitu ya. Nanti saya upload di LMS dan ingat ya, saya memberikan tugas selalu ditulis tangan, tidak ada diketik gitu ya. Lakukan review di sana. Dari paper ini apa yang teman-teman tangkap nih sebenarnya, gitu ya. Terkait dengan treasury system value chain ini nih, ya ada apa namanya rantai nilai dari end to end proses eh, apa namanya planning ya sampai ke report gitu ya, fiscal reportingnya gitu. Nah, nanti teman-teman lakukan review papernya, yang paper ini. Saya ingin ngecek nih sejauh mana teman-teman apa namanya menangkap dari paper ini. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, eh, kalau di enterprise gitu ya, di perusahaan profesional itu ya, komersial itu kita kenal ada namanya ERP nih, Enterprise Resource Planning nih. Jadi banyak sumber daya di mana bisa diintegrasikan. Dulu kita sebenarnya apa namanya benar-benar punya sistem itu terkotak-kotak ya, terkotak-kotak. Ada timnya sendiri-sendiri gitu, ya. Timnya itu misah-misah dan yang paling susah itu kalau masing-masing punya leader dan bisa ngobrol gitu ya, punya ego sektoral gitu, punya resource masing-masing dan unitnya juga berbeda, itu lebih lebih susah lagi. Nah, dengan ERP ini kita memahami bahwa di satu unit organisasi ini kan banyak resource-nya ya, baik dari SDM-nya, datanya, prosesnya, ya, kemudian hardware-nya dan sebagainya. Nah, dari sebenarnya dari hanya obrolan warung kopi ini ya, istilahnya ketika kita ngopi begitu, nggak dirapat beneran loh. Dimulainya kita mengintegrasikan itu nggak dirapat beneran, hanya ngobrol-ngobrol ketika ngopi saja. Ini kenapa nggak kita integrasikan, kita satukan saja sih, gitu loh. Bahkan munculnya nama sakti itu aja kayak bercandaan gitu sebenarnya, ya, sampai ada namanya sakti gitu ya. Itu kayak bercandaan gitu ya, karena kita punya apa ya, konsep terkait dengan ERP ini. Ya. Kalau di perusahaan itu bagaimana sistem atau apa ERP yang ada di perusahaan, semua aset resource yang dimiliki itu terintegrasi gitu ya, punya CRM, ya, ada customer relationship management, kemudian ada SCM ya, supply chain manajemennya dan sebagainya. Sistemnya itu terintegrasi. Dan saya tahu betul ERP ini ketika di PKBLU itu, lu ada yang apa namanya menawarkan gitu ya, menawarkan sistem yang bisa di customize, bahkan bisa di customize gitu ya. Dia sudah punya sistem yang sangat bagus. Kalau sekarang mungkin modelnya Odoo ya. Kalau teman-teman ada yang tahu Odoo, ya. Oh, itu sudah semuanya tuh, SDM-nya, keuangannya, ya, termasuk core bisnisnya itu semuanya jadi satu, ya. Mungkin ada sistem yang eh, kalau di kita ini kan disambung-sambungkan nih sebenarnya ya. Kalau teman-teman tahu nih, ya, itu disambung-sambungkan tuh.
Coba teman-teman yang dari pajak nih. Di pajak itu kan yang digunakan Cortex tuh. Ya. Tapi kalau membuat surat kan semuanya masih di satu Kemenq itu kan. Nah, di satu Kemenq itu kalau membuat surat terhubung nggak dengan Cortex-nya? Harus diunduh dulu ya. Belum terhubung, Pak. Belum terhubung, masih terpisah kan ya kan. Padahal bisa ngobrol loh itu. Dan teman-teman nggak perlu ngunduh, ngupload, ya. Kemudian deketin di luar gitu. Kalau istri saya kan suka begitu tuh, wah, buat dulu gitu ya. Nanti dia ke sono, buat alurnya dan sebagainya gitu. Itu kan harusnya bisa disatukan. Nah, kalau di Sakti mulai nih. Ah, di Sakti itu dengan satu Kemenq itu udah terhubung ya. Tapi belum ke semua modul. Jadi dimulai dari penganggaran ya. Ini karena kita melihat ini kenapa masih ada proses yang manual gitu kan. Kalau sistemnya sudah ada gitu. Nah, ini coba kita hubungkan. Jadi Sakti juga bisa memproduksi surat ya, formatnya dan itu bisa nanti masuk ke meja kita nih konsepnya di Nadir untuk mendapatkan approve segala macam gitu ya. Nah, nanti kalau sudah tanda tangani itu bisa balik lagi tuh ke Sakti gitu. Langsung balik lagi tuh ke sistemnya gitu. Dia kayak ngasih message gitu ya. Ini udah jadi nih, ditandatangani nih gitu ya. Riwayatnya juga bisa kita baca dari Sakti gitu ya. Bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, harapan kita semua resource yang kita miliki ya, itu seperti itu gitu ya, terhubung. Makanya ada ikut tahun lalu ya dari eh, Bati ya, dulu Pusintek gitu ya. Dari Bati itu interoperabilitas antar sistem gitu ya. Jadi teman-teman coba cari perbedaannya ini ya. Cari perbedaannya ya. Ah, interkoneksi, integrasi, interoperabilitas. Bedanya apa? Itu ya. Dan berikan contohnya nih. Apa interkoneksi, apa interoperabilitas, dan apa integrasi. Ada tiga ya. Dan berikan contohnya apa? Contohnya interkoneksi itu apa sih? Gitu ya. Contohnya interoperabilitas itu apa sih? Contohnya integrasi itu apa sih? Ya gitu. Ya. Apakah sama aja gitu ya? Kira-kira apa? Ya. Coba ya, di note itu. Nah, ini teman-teman jawabnya di LMS nih. Jadi ada tiga hal itu. Ya. Kenapa sistem di kita integrasikan gitu ya? Kenapa? Diintegrasikan apa? Dikoneksikan ya? Gitu. Nanti jadi tahu nih. Oke, perkembangan siap nih ya. Perkembangan siap dari teman-teman belum lahir nih, ya siap. Sudah lama sekali ternyata. Dan aturannya saya nggak tahu nih. Yang terakhir ini udah perubahan ke berapa dari sekian banyak aturan gitu ya. Karena setiap yang masuk di regulasi itu orang-orang yang baru ya selalu ada inovasi dan pemikiran baru ya terhadap perubahan. Tapi titik puncaknya sebenarnya di 2003-2004 ya yang kuning ini yang kuning ini Undang-Undang Keuangan Negara itu kan tahun 2003 ya nomor 17. Nah itu sebenarnya titik tolak kita benar-benar berubah gitu ya. Ya sebelumnya kita menggunakan eh, apa namanya aturan zaman Belanda lah pembukuannya. Mungkin teman-teman mendapatkan mata kuliah akuntansi pemerintahan ya dulu ya mungkin ya. Akom gitu kita kalau kita dulu nyebutnya akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah dulu itu bener-bener kayak pembukuan anak SMA itu. Ya, kanan kiri debit kredit, nggak ada debit kredit sih. Jadi kayak atas bawah gitu doang sih, nggak ada jurnalnya, nggak ada jurnal dulu. Ya, dulu nggak ada jurnal. Nggak ada laporan laporan penerimaan P6, P7, kayak gitu doang tuh. Jadi nggak ada double entry seperti sekarang gitu ya.
Nah, setelah reformasi kita punya apa namanya sistem akuntansi, punya Kasab, ada SAP dan sebagainya. Nah, itu kita baru tuh. Apalagi dengan yang terakhir di PP 71 2010, ya, kita sudah menerapkan basis akrual ya. Bahkan beberapa negara itu benchmarking ke kita loh ya, keberhasilan Indonesia menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual ini. Jangan mengira ya, negara-negara di ASEAN itu sudah maju loh, belum loh ya, di sistem pembukuannya. Jadi terakhir kemarin itu yang datang ke kita belajar sakti span itu ya, itu Kamboja, Vietnam itu masih belajar ke kita nih ya. Jadi kemarin mereka datang ke Indonesia benchmark, teman-teman kebayang nggak ngobrol dengan orang Vietnam yang orangnya nggak bisa bahasa Inggris coba. Jadi mereka bawa penerjemah bahasa Inggris, kita ngomong ke yang bahasa Inggris karena yang mereka ngomong kan kita nggak tahu ya. Kita ngomong juga mereka nggak tahu ya. Jadi lewat perantara begitu. Bahkan para deputinya datang. Bagaimana Indonesia bisa menerapkan eh, punya sistem sakti, span, dan juga akuntansi akrual itu. Karena di mereka itu Kementerian Keuangannya itu tidak bisa menginvest atau memaksa kementerian-kementeriannya itu ya, atau unit-unitnya. Dan masing-masing punya sistem masing-masing gitu. Jadi kalau di kita nih misalnya ada 100 lembaga dan 100 KL, masing-masing punya sistem. Ya, itu nggak kebayang itu banyak banget kan jadinya. Jadi kayak diserahkan ke masing-masing gitu. Nah kalau di kita ini sekarang di tiap kementerian itu masih punya sistem nih. Yang pertama core business mereka masing-masing ya, itu core business. Yang kedua kalau terkait keuangan itu di kementerian lembaga masing-masing itu masih ada satu biasanya dipakai untuk monitoring. Dan yang kedua itu dipakai untuk apa namanya proses pencairan atau pengawasan sampai level eselon 2-nya. Karena di struktur penganggaran kita itu tidak sampai ke eselon 2, ya, ke unit. Kita hanya sampai ke unit eselon 1 saja. Ya. Katakanlah kita yang di perbendaharaan atau teman-teman yang pernah di keuangan, tapi kan DIPA kita itu hanya sampai unit pasti. Ya. Tidak ada sampai ke eselon 2-nya. Nah, struktur di eselon 2-nya itu di masing-masing kementerian lembaga itu biasanya membuat sistemnya untuk membagi DIPA-nya itu. Ya. Mereka masih punya itu. Saya tidak tahu kenapa harus seperti itu gitu ya. Tapi emang yang aneh itu ya, kalau nanti teman-teman tahu nih, nanti kita masuk ke dalam modulnya. Sebenarnya dari Krishna di Bappenas itu, di susunnya itu, di sana itu ada referensi eselon 2-nya tuh. Ya, ya. Namanya mereka nyingkatnya UKE gitu ya. Unit kerja eselon 2. Tapi nanti kalau di Sakti, untuk penganggaran RKKL itu hanya sampai unit. Ya, nggak sampai ke sana. Nah, tapi nanti ketika pelaksanaan, itu ada yang apa namanya pengawasannya sampai ke eselon 2 lagi. Nah ini yang menurut saya masih kurang efisien nih di sini nih. Ya. Kenapa harus seperti itu gitu ya? Saya kurang tahu. Apakah harus detail atau bagaimana gitu ya? Dan itu terakhir juga kita masih ada pembahasan dengan teman-teman Bappenas sih. 1 2 minggu yang lalu kita melakukan deployment ya perbaikan sistem di mobilisasi Ranger dengan teman Bappenas untuk proses penganggaran. Mungkin teman-teman tahu sebelum Presiden berangkat ke Perancis atau malah setelah itu. Kemarin sempat melakukan pidato di sidang paripurna ya, masih ingat ya? Nah, karena ini proses KMP PKF mulai pembahasan dengan DPR. Ya. Lalu berapa kali itu saya ke DPR ngikutin. Dan selama ini yang menyampaikan di KMP PKF itu biasanya Menteri Keuangan. Ya. Dulu ketika Bu Sri Mulyani ya Bu Sri Mulyani kita ikut mendampingi beliau gitu ya. Tapi mulai sekarang kan di ya mulai di era inilah gitu ya.
Kementerian Keuangan itu langsung di bawah presiden dan kayak PPKF itu dilampaikan oleh presiden gitu ya. Jadi agak berbeda gitu ya. Ya. Nah, ini perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah ya dari tahun berapa ini? 45 ya. Dari 45 dulu masih pakai aturan zaman Belanda ini. Bahkan Bakun ini juga masih memakai prinsip bukannya Belanda ini sebenarnya. Baru di apa namanya 2003 ini ada Undang-Undang Keuangan Negara ya. Nah, setelah itu kita punya apa namanya Kasab Komite Standar dan sebenarnya PSAP yang kita miliki ya, Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang kita miliki itu tidak beda jauh dengan apa ya standar akuntansi yang dimiliki di Amerika tuh. Ya, nggak beda jauh sebenarnya. Karena tim-tim yang ada di Kasab itu lulusan-lulusan dari sana gitu, ya, lulusan dari Amerika. Nah, sekarang direktur APK itu Mafisnya itu dari Amerika dan beliau tim Kasab itu ya. Jadi sebenarnya nggak beda jauh tuh kalau dilihat. Ya. Nanti yang membedakan itu paling ketika masuk ke detail ya perlakuan apa ya, misalkan perlakuan pengakuan aset dan sebagainya gitu ya. Termasuk ilustrasi yang unik yang mungkin adanya di Indonesia gitu ya, karena case-nya di sini gitu ya. Kalau di sana mungkin kan lebih simpel ini ya. Ya. Nah, kemudian di tahun 2014 ini ya, itu dimulainya SPAN ya, Outspan, dan di 2015 mulai Paleteng Sakti. Ya. Ini Sakti ini ngembanginnya cukup lama ya, cukup lama dan bahkan sempat dua kali kontrak dulu ya, dua kali kontrak pengembangan Sakti. Yang pertama itu gagal. Kita punya sekitar 6-7 sistem digabungkan menjadi satu. Itu vendornya itu pertama itu nyerah gitu ya, nyerah itu ya nggak mampu gitu ya, karena cukup besar sekali dan rumit lah ya, rumit. Jurnalnya mau dipasang di mana saja dan sebagainya itu butuh pembahasan bertahun-tahun, ternyata nggak sederhana yang dibayangkan gitu ya. Tapi akhirnya ya mulai piloting Sakti masih desktop. Nah, ketika pakai desktop pertama dimarahin Bu Menteri dulu ya, masih Bu Sri Mulyani ya. Nah, ini masa pakainya ini bangun mahal-mahal kok desktop gitu ya. Akhirnya secara tahap kita buat yang web based yang satu saat ini. Ya. Nah, di 2016 itu kita LKPP WTP pertama nih ya, setelah implementasi SPAN. Nah, kalau sebelum-sebelumnya menggunakan sistem yang terpisah-pisah, terfragmen, tas itu agak susah karena dari sisi keamanannya ya, keamanan, kemudian ya banyak ini potensi fraudnya ya, mungkin kejadian juga ya, fraud yang terangkat ke pengadilan, bahkan sampai pengadilan ada yang tidak gitu ya. Tapi dengan dua sistem yang sudah secure ini, ya insya Allah bisa lebih aman lah. Ya. Mungkin disitulah mulai cikal bakalnya kita mengintegrasikan ya sistem-sistem yang ada, yang dari sekian banyak nih, ya sistemnya kan banyak nih. Nah, yang di bawah ini kan sistem yang di BUN dan di Kementerian Lembaga. Ya, sejarahnya ini, dulu kita punya SPM itu di BUN, ya. Di Kementerian Lembaga itu membuat SPP, jadi surat permintaan pembayaran, sama daftar isian proyek, sama daftar isian kegiatan gitu aja. Jadi tidak ada DIPA seperti sekarang ini ya, belum ada. Ya. Hanya ada dua itu saja. Punya daftar isian proyek, daftar isian kegiatan, sama ngajuinnya untuk membayar itu buat SPP. Nah, sekarang di bunnya, di bunnya itu ada menerbitkannya SPM, surat perintah membayar. Nah, setelah Undang-Undang Keuangan Negara di 2003 itu, di apa namanya, ya 2003, nah mulailah di BUN itu menerbitkan SP2D.
Disebut SP2D. Jadi SPM-nya itu ke Satker, ya, ke Kementerian Lembaga. Jadi ada pemisahan yang jelas ada antara CO dan CFO-nya. Ya, makanya mulai ada istilah let's manager manage. Biarkan mereka itu memanage lah keuangan mereka gitu ya. Jadi banyak yang tadinya keuangan apa? Kewenangannya itu di BUN, ya. Di Kementerian Keuangan itu diberikan ke Satker, ke KL, Kementerian Lembaga. Tanggung jawabnya diberikan ke mereka. Jadi kan ada dua sistem nih, di KL atau Satker, kemudian ada di BUN. Pertama dulu kita mengecek sistemnya gitu ya. Ngecek itu sampai 16 digit awalnya. Makanya SPM itu ada di BUN. 16 digit akun itu. Nah, itu yang menentukan tuh ngecek itu di BUN gitu ya. Kemudian bergeser ke 4 digitnya. 4 digit akunnya. Digit 56 diserahkan ke satkernya. Biar mereka yang mengelola gitu ya. Kemudian ditingkatkan lagi hanya 2 digit. Ya, sampai sekarang ini hanya 2 digit. Jadi belanja saja. Jadi 51, 52, 53 gitu ya belanjanya. Untuk digit ke 3 sampai 6 nah itu diserahkan ke Kementerian Lembaga. Makanya mulai ada SP2D dan SPM itu. Jadi di SP2D itu hanya 2 digit, jadi 9 digit saja. Ya. Oh, detailnya itu kewenangannya ada di satkernya, bukan kewenangan KWPN untuk ngecek sampai 6 digitnya. Ya. Dan di samping itu juga untuk penerimaan, kita dulu punya Sispen, ya, sistem penerimaan gitu aja, namanya Sispen. Kemudian ke MPNG 1 ya, tahun 2000-an itu ada MPNG 1. Dulu kita masih nyimpan servernya itu di Gatsu, di teman-teman BJP. Ya. Kemudian prosesnya panjang nih, MPNG 1 kita kemudian apa sempat membuat 1,5 gitu ya. Saya dan tim-tim MPN itu mencoba membuat billing ya. Billing itu dimulai dulu dari teman-teman pajak, berinisiasi. Karena banyaknya kasus ketika di MPN G1, kalau teman-teman sempat tahu itu kan kalau penyetoran itu ke loket ya. Dulu kan ke loket ya, ke loket pembayaran gitu kan. Ke kantor pos, ke bank, dan sebagainya. Nah itu banyak sekali bermasalah. Ya. Inputannya salah. Itu yang jadi isu nasional itu ya. Entah jenis pajaknya, akunnya dan sebagainya. Yang penting ketemu input itu, nah, tapi banyak yang salah dan harus pembetulan. Ya. Dan supaya nggak salah gimana nih? Kita coba deh WP yang isi gitu ya. Nanti kita dikasih apa namanya? Dikasih kode, ya kode billing itu. Nah, berdasarkan kode billing itu inquiry ke apa namanya data billing, baru itulah yang dibayar. Dulu kita sempat apa ya uji coba di kantor pos lapangan Banteng itu di lantai paling atas ya dengan kantor pos teman-teman pajak dan kami di Perben ya kita uji itu benar nggak itu bisa nggak itu kemudian dengan teman-teman di BNI mereka mau nyoba yang akhirnya jadi MPNG 2 ya MPNG 2 ini dari MPNG 2 itu nggak serta-merta gitu ya kita sempat menguji coba untuk 1,5 kemudian mengembangkan MPNG 2 bersama teman-teman di IT-nya di BRI ya dengan switching dan load balancer itu. Ya. Kalau di MPNG 1 nggak ada switching load balancer nggak ada. Mereka hanya punya NTPN generator saja. Ya sebenarnya satu. Oh lagi crowded banget, wah sempat mati dulu ya. Nah, kemudian di Satker juga perkembangannya banyak sistem di sana. Ada untuk aset, persediaan, akuntansinya, buat pajak, GPP ya, Kardipa, kemudian bendahara dan lain-lain gitu ya. Untuk LPG itu sistem masing-masing itu terpisah semuanya gitu ya. Nah itulah ya akhirnya kita gabung jadi satu di Sakti itu. Ya. Nah ini untuk
menyatukan inilah kita bersama teman-teman vendor dulu, dan prosesnya juga makan waktu yang apa ya sangat lama, bahkan 2 kali kontrak itu, sampai kontrak pertama itu sampai benar nggak berhasil, nggak selesai gitu ya, sekian tahun tuh nggak selesai, gagal pakai desktop itu, yang akhirnya kita menggunakan Webis ya. Dan yang ada sampai saat ini yang teman-teman mungkin menggunakan gitu ya, bagian yang di eh, bagian keuangan. Oke. Ini hanya sebagai gambaran saja, ini dari gambar tadi sebenarnya. Yang di KL itu perubahannya, eh, untuk penganggarannya dari Dikdik, kemudian di RKKL, DIPA, kemudian ke Sakti. Yang di BUN sama, yang terakhir sekarang posnya di SPAN generasi kedua. Kemudian di MPN, dulu kita menggunakan sispen yang sangat sederhana banget nih. Benar-benar untuk mencatat penerimaan negara yang nilainya triliunnya itu sistemnya sederhana loh ya. Ya masih kebayang gitu dulu, simpel banget gitu ya mikirnya ya. Terus kita kembangkan jadi MPNG 1. Kita dulu merasa canggih banget tuh MPNG 1 ya. Dipakai Oracle persis Cortex sekarang gitu ya. Tapi masih lebih simpel lagi. Kemudian naikkan MPNG 2, kita merasa sudah bagus. Ternyata teknologi berkembang terus ya. Kemudian apa channel-channel layanan dan sebagainya, masyarakat kan yang lebih apa namanya, pelayanannya lebih bagus gitu ya. Hmm. Ada resen ini, Mas Izin Putra bertanya, silakan. Pak. Yuk. Nah, ini saya masih berusaha memahami, Pak. Soalnya kan saya dari Pemda nih, Pak, bukan dari kementerian. Jadi Ya. ini kan kalau ini kan dipisah nih, Pak, ada SPAN dan Sakti. SPAN ini kan untuk DJPB sebagai BUN dan Sakti untuk tingkat KL katanya, Pak, masing-masing KL. Nah, ini sama nggak, Pak, dengan SIPD yang kami pakai, Pak? Soalnya kan kalau kami itu kan nggak dipisah, Pak. Semua instansi itu sama-sama pakai SIPD, Pak. Udah ada penata usahaan sama akuntansinya, Pak. Digabung semua. Ya. Oke. Yang pertama, kita mungkin lihat ini ya, undang-undang apa ya, pemerintah daerah atau otonomi daerah, lupa. Undang-undang terkait dengan pemerintah daerah itu kan salah satunya membahas terkait dengan keuangan ya. Ada keuangan ya. Itu yang teman-teman dulu di Kementerian Keuangan tuh merasa kecolongan sebenarnya. Ya. Kenapa ada di Kemendagri? Ya. Padahal terkait dengan keuangan gitu ya. Tapi kewenangannya di Kemendagri. Itu seharusnya ada di Kementerian Keuangan nih, gitu ya. Pembinaannya, pengaturannya dan sebagainya di Kementerian Keuangan. Nah, karena ada di Kemendagri, sehingga Kemendagri ini punya tanggung jawab kan ya, punya tanggung jawab untuk eh, membina lah ya, membina pengelolaan dan mengatur pengelolaan keuangan yang ada di Pemda, kan gitu. Makanya nanti kalau terkait pengelolaan keuangan, teman-teman akan melihat antara APBN, APBD, itu akan kelihatan berbeda gitu ya. Beda dalam artian sebenarnya juga mirip, agak sama gitu ya. Contohnya misalkan ada BLU, BLUD di PP 25, PP 25. Di PP 23 tahun 2005 ya. Itu juga seperti itu. Nanti Kementerian Kemendagri itu juga menurunkan sendiri di apa Permendagri gitu ya. Nah, kalau di pusat gitu ya, APBN, ini APBN nih, ranahnya APBN ya, Mas ya. APBN, kalau di APBN ini kan pemerintah pusat levelnya kementerian lembaga. Nah, kementerian lembaga kalau kalau di apa istilahnya, unit tadi itu kan hanya ada di Kemendagrinya ya, bukan pemerintah daerah ya, Kemendagri. Tapi APBN ini ada yang ke daerah juga nih. Bentuknya apa? Dekon TP ya, Dekon TP. Makanya dinas-dinas itu nanti ada yang menerima Dekon TP itu.
Iya nggak? Dekon TP. Nah, sedangkan di daerah sendiri, masing-masing daerah, ya dari itu tadi, undang-undang yang per daerah itu, ada namanya APBD, ya kan? APBD. SIPD itu kan yang dirilis belakangan ya, maksudnya ya, yang dilonceng belakangan kan. APBD, apa SIPD. Yang sebelumnya setiap pemerintah daerah itu punya sistem masing-masing. Punya sistem masing-masing sebelumnya. Dulu ada namanya SIKD. Itu banyak yang membuat itu teman-teman BPKP. Jadi ketika ada, saya agak lupa tuh, tahun 2000-an, 2003 atau 2005 begitu ya, terkendali daerah itu, kemudian ada SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nah ini yang teman-teman BPKP itu buat sistem tuh, itu dijual ke Pemda tuh. Jadi Pemda itu dulu banyak menggunakan sistem yang dibangun oleh si BPKP ini. Nah, eh, tahun 2004 itu Pemda DKI datang ke kami tuh, Mas ya, dan teman-teman semua ya, dispendanya ya, dari teman-teman keuangan di Pemda DKI itu datang ke SITP. Mereka eh, ngobrol lah ya dengan kita benchmark dan minta jelaskan sistem yang dipakai untuk mengelola APBN gitu ya. Dan kita jelaskan apa namanya eh, sakti dan span yang dipakai untuk bun dan dipakai untuk satker. Sistemnya itu terpisah. Sistem terpisah. Yang digunakan untuk satker ya dengan yang digunakan oleh bun itu terpisah. Tapi sebenarnya modulnya itu hampir sama, Mas. Modulnya antara span dengan sakti itu sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah yang membedakan itu di bun itu ada kas, di satker itu nggak ada. Karena satker itu nggak punya kas sebenarnya, nggak punya. Proses kalau di Pemda yang punya kas itu siapa? Yang punya kas. Dari benar Pak, dari BPKAD. BPKAD aja kan, dinas-dinas nggak punya sebenarnya, ya nggak? Nah, Iya Pak. sebenarnya dinas-dinas itu atau SKPD lah ya, itu kalau di daerahnya kan SKPD itu sama dengan satker di tingkat kementerian, kementerian lembaga. Kalau di kita APBN sama sebenarnya. Hanya saja kalau di kita sistemnya masih punya dua. Kalau di Pemda satu, gitu ya. Nah, kenapa ada dua, ada satu nih? Kenapa nggak jadi satu? Karena kita punya dua sistem akuntansi nih, SAI dan SAU, gitu. Dan ini timnya dulu beda, Mas. Di kita beda. Tim SAI dan tim SAU ini beda yang ngembangin ya. Kalau saya dulu termasuk di dua-duanya, masuk di tim SAI dan tim SAU juga, gitu ya. Kalau tadi, nah di sini ini ada di SAU yang Bun, saya masuk ngembangin yang di Bendum nih, benda umum. Nah, saya ngembangin tuh di situ, cash management dan sebagainya, nah, di situ saya ngembangin itu. Kemudian juga di SPM, terlibat juga di sistem yang buat SPM-nya sekarang jadi Sakti itu. Nah, kalau melihat di sistem akuntansi, nanti di SAP gitu ya Mas ya, di ininya. Sistem akuntansi itu apa saja sih? Itu kalau nggak salah ada gambarnya ya, mungkin nggak di sini. SAI, SAU, Sikubah, SAT dan sebagainya. Sistem akuntansinya ya. Sistem akuntansi untuk apa? Pinjaman hibah, untuk transaksi khusus, ya. SATK, transaksi khusus. Kemudian sistem akuntansi SAI tadi, ya. Akuntansi instansi yang kalau di teman-teman di Pemda itu untuk SKPD. Dia punya sistem akuntansi sendiri. Kenapa kok beda-beda? Karena kewenangannya beda, Mas ya. Kewenangannya beda.
Bedanya apa? Kalau di kita di SAU ini ada kas dan punya output, ada apa namanya? Kita punya LP SAL, kemudian LKP dan sebagainya. Yang di Satker tuh nggak ada, ya. Jadi kita pisahkan itu. Dan digit kewenangannya tadi yang di akun itu juga berbeda. Jadi kita membuat sistemnya berbeda. Nah, kemarin itu kita sudah membuat kajian ya, kajian untuk penyatuan sakti dengan SPAN ini. Ya, tapi itu effortnya akan luar biasa emang. Ya, effortnya akan luar biasa. Nah, tadi saya cerita teman-teman DKI itu pernah datang ke kami. Ini gimana sih sakti SPAN bisa ini end to end gitu ya? Dan seperti apa sih? Ya kita menjelaskan apa adanya gitu ya. Jadi SIPD yang digunakan Pemda se-Indonesia itu sebenarnya punya DKI dulu. Ya. Jadi ceritanya itu Kemendagri itu, Kemendagri itu mengakses sistem milik beberapa Pemda, itu ya, sistem yang dimiliki beberapa Pemda, termasuk Pemda DKI. Nah, ketika dilihat gitu ya sama Kemendagri, kayaknya Pemda DKI ini yang paling bagus nih, itu ceritanya, ya. Itu orang Pemda DKI sendiri yang cerita. Nah, kemudian sistem itu diambillah sama Pemda yang punya Pemda DKI. Ini bagus nih kalau bisa dipakai seluruh Indonesia kan gitu. Kemudian diambillah sama Kemendagri, kemudian di custom disesuaikan untuk ini akan dipakai nih untuk Pemda seluruh Indonesia. Nah, kemarin kan dirilis sama Pan RB di Senayan tuh. Karena saya ikut ke sana waktu rilisnya ya. Waktu launchingnya atau ininya lah. Itu saya ikut itu acaranya. Nah, yang jadi masalah ketika itu digunakan seluruh Pemda Indonesia, justru Pemda DKI nggak bisa pakai, Mas. Jadi mereka menyampaikan ini setelah diperbaiki kami nggak bisa pakai nih gitu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Itu kan punyanya Pemda DKI sebenarnya, ya kan? Tadi diambil oleh Pemda. Nah, setelah dimodif sama teman-teman Kemendagri, itu Pemda DKI malah nggak bisa menggunakan. Jadi mereka malah mau mengembangkan lagi gitu. Datang ke Kemenkeu, ke SITP itu mau mengembangkan lagi yang baru gitu. Karena setelah diotak-atik itu jadi nggak bisa dipakai. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau menurut Mas Jaya kenapa? Hmm? Ada yang tahu kenapa? Padahal kan punya Pemda DKI ya, punya dia sendiri ya. Karena nggak kompatibel lagi, ya. Pemda DKI itu kan khusus nih, khusus strukturnya khusus nih Jakarta itu, Pemda DKI itu agak berbeda dengan Pemda yang ada di daerah, provinsi maupun kabupaten kota, gitu. Kan nggak ada kabupaten kotanya ya di DKI, ya. Nah itu mereka menjadi nggak bisa pakai lagi karena struktur di dalamnya juga berbeda, ya. Dinas-dinas di dalamnya itu berbeda. Nah, akhirnya mereka kemarin waktu ke kami itu mencoba mau membangun kembali gitu ya. Entah, saya kurang tahu Pak udah jadi atau belum, karena sudah agak lama ya, tahun 2004 saya ingat saya itu mereka datang ke kami itu. Ya. Nah, itu ceritanya, Mas Jaya ya. Kenapa kok di kami satu nih dipakai semua? Ya bunnya itu tadi tuh ya settlementnya di sistem yang sama. Kalau di kami ya. Dan mungkin kan laporannya hanya satu ya kan? Laporan Pemda saja kan, bener nggak? Iya, Pak. Tiap dinas kan nggak buat laporan. Kalau di kita kan laporannya ada dua. Ada laporan tingkat kementerian lembaga yang di Sakti itu, yang di audit ya, kan kementerian lembaga kan diaudit. Mereka akan punya opini. Nah, yang di kami itu juga punya, yang BUN juga termasuk yang diaudit, yang spannya, ya.
itu juga termasuk yang diaudit pun. Jadi SAI dan SAU gitu ya, sistem akuntansi umum dan sistem akuntansi instansi. Ya itu yang lagi di apa namanya akan kajian teman-teman untuk apa namanya disatukan gitu ya. Tapi memang segmen cuannya berbeda, Mas ya. Ya. Kalau di SPAN itu hanya 12 segmen coa, 12. Ya, nggak sampai seperti Sakti. Sakti itu sampai 16 segmen coa sampai detail itemnya. Di SPAN nggak menyimpan detail karena nggak memerlukan itu. Sistemnya di BUN itu nggak perlu. Ya, laporannya nggak sampai ke sana gitu. Untuk cash management kan nggak perlu sedetail seperti di Satker, kan gitu ya. Memang kebutuhannya berbeda, ya. Jadi nanti kalau harus disatukan di Sakti, sebenarnya hanya tinggal menambahkan modul kas. Yang belum ada itu modul kas. Yang itu hanya ada di SPAN. Sakti itu nggak punya modul kas, ya. Kecuali nanti ada Sakti BLU namanya, Mas. Sakti yang dipakai untuk BLU, sama saktinya sama. Ya. Tapi khusus BLU itu kenapa ada modul kasnya? Nah, ini juga aneh lagi nanti teman-teman akan bingung nih. Kok ada kasnya? Karena di PP 23 2005 itu BLU itu mengelola kasnya sendiri kan. PNBP-nya nggak masuk kas negara. Ya kan? Kan dikelola sendiri. Mereka butuh modul kas dong, kan gitu ya. Ya kan? Perlu kas masuk dan kas keluarnya. Ya. Jadi mereka butuh satu modul kas itu. Nah, kalau modul kasnya Sakti BLU itu nanti bisa terkoneksi dengan perbankan segala macam sudah semuanya. Maka sebenarnya sampai di situlah SPAN itu sebenarnya nggak perlu lagi karena bisa dilakukan settlement di Sakti, gitu. Nah sampai saat ini Sakti kan belum bisa melakukan settlement nih, ya pembayarannya lewat SPAN harus lewat SPAN, ya terkoneksi dengan SOA-nya. Jadi belum di Sakti. Nanti kalau BLU itu sudah berhasil, karena kan modulnya belum selesai semuanya nih. Yang di modul kasnya belum selesai. Itu menjadi cikal bakalnya nanti apa namanya integrasi penyatuannya lah ya, bukan integrasi lagi gitu ya. Tapi memang ke depan saya yakin hanya akan ada satu sistem sih di Treasury itu, ya. Jadi yang terkait eh, pengelolaan APBN-nya. Bahkan sebenarnya di level kita nih di SITB itu bahkan dari perencanaan Krisna ya, dari Krisna. Referensi kinerja yang saat ini masih misah di Krisna sana gitu ya di Bappenas itu mungkin bisa jadi satu juga gitu. Sekarang kan dua nih mas, ada tiga kita malah. Jadi referensi kinerja ketika penganggaran teman-teman tahu itu mulai dari Krisna tuh, visi misi sampai level komponen itu di Krisna, ya kan? Nah kalau di Pemda kan semuanya di situ ya di SIPD ya. Satu. Lalu kita nggak, mulainya harus dari Krisna dulu. Ini sekarang nih bicaraan nih dengan DPR. Di sisi lain sebenarnya di Bappenas itu sedang apa namanya ya menyusun ini program-program untuk tahun depan gitu ya, referensi kinerjanya gitu ya. Program kegiatan ya sampai output sampai komponen gitu ya, level komponen sampai lokus. Nah, itu di Krisna dulu gitu ya. Belum ada rupiahnya ya. Maksudnya belum didetailkan ke rupiahnya. Itu di pas di Krisna. Nanti yang terkait dengan PN ya, prioritas nasional, prioritas kegiatan, nah itu akan dilakukan TM, trial meeting gitu ya, antara DJA, Bappenas, dan juga KKL. Mereka harus di-proof tuh tiga-tiganya di Krisna. Nanti kalau sudah, datanya akan dialirkan ke Sakti itu, yang menjadi referensi untuk jadi RKKL-nya. Jadi mulainya dari sana sebenarnya gitu ya. Bukan tiba-tiba di Sakti juga gitu. Tapi dimulai dari Krisna. Ya. Gitu mungkin ya Mas Jaya ya. Jadi harus bisa membayangin ini kenapa ya memang strukturnya kita berbeda nih. Kan nggak pernah kan ada dinas
khusus diaudit punya opini gitu kan. Kalau di Pemda nggak ada kan ya? Nggak Nggak tahu, ada Pak. ada nggak? Nggak kan? Dinas, Kabupaten aja Pak. nah kabupaten kan dapat opini kan. Nah, ya mungkin ada dinas kesehatan A gitu ya di Kota Cane dapat opini ini nggak ada. Ya. Bahkan nih Mas, Satker yang punya opini itu hanya BLU. BLU tuh harus punya opini loh ya. BLU, BLU itu diaudit selain audit BPK, ya. Tapi tidak semuanya kalau BPK itu jadi sampel. Mereka akan diaudit KAP, punya kewajiban diaudit KAP dan punya opini. Itu BLU, ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu punya opini, rumah sakit BLU di bawahnya itu punya opini. Tapi opini KAP bukan BPK. BPK hanya memberikan opini level Kementerian Kesehatan. Gitu, di sistem kita begitu. Ya. Pak, izin Pak, saya jadi agak bingung Pak. Ah, Hmm, di jadi kan di kami ini kan ada juga RSUD yang diaudit KAP Pak. Jadi maksudnya itu KAP yang memberikan yang mengaudit, jadi opininya dari BPK maksudnya gimana ya Pak? Soalnya kalau di sistem SIPD itu RSUD itu masuk ke salah satu SKPD di kabupaten Pak, dibikin Pak di SIPD-nya ya, Pak. iya. Jadi di PP nanti Mas Jaya boleh baca PP 23 tahun 2005, ya. Nah, itu terkait dengan PLU dan BLUD. Garis miring D gitu ya, PLUD. Jadi setiap BLUD itu diwajibkan eh, apa namanya diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik. Tapi nggak sembarang KAP yang terdaftar di BPK. Jadi BPK itu punya list loh, KAP yang boleh ngaudit gitu ya, yang bisa ditanggung gitu ya. Punya listnya itu BPK. Nah, mereka itu diwajibkan itu. Bahkan nih, salah satu syaratnya, salah satu syaratnya menjadi BLU dan BLUD itu adalah kesediaan untuk diaudit. Mereka harus bersedia diaudit. Ya, karena itu salah satu bentuk transparansi dan mereka mengelola kas kan. PNBP-nya kan dikelola sendiri ya. Kalau enggak nanti banyak yang bilang kita nggak tahu kan. Makanya mereka harus mau diaudit gitu ya, terbuka gitu. Nah, jadi secara aturannya memang mereka diwajibkan punya opini ya, punya opini karena punya aturan tersendiri terkait dengan BLU. BLU dan BLUD. Kalau BLU itu pembinanya itu di PPK BLU Dijen Perbendaharaan, ada di atasnya Mas Taufik tuh di lantai 5 ya di PPK BLU. Kalau BLUD itu ada di Kemendagri pembinaannya ya. Tapi mereka juga harus diaudit. Nah, cuma kalau level BLUD, saya tidak tahu apakah semuanya ya. Karena kan BLUD sampai kecil-kecil ada yang puskesmas, sekolah itu sampai BLUD ya pendidikan ya. Apakah sampai mereka diaudit KAP atau tidak saya kurang tahu. Tapi kalau di BLU ya, BLU maksudnya yang pusat, itu kan PTN dan sebagainya. Dan mereka harus dilakukan audit dan punya apa namanya opini gitu ya. Kalau terakhir, kalau tidak salah itu ada ketentuannya ya. Yang diaudit itu yang nilai asetnya tertentu gitu ya. Artinya yang memang besar gitu ya. Yang kecil belum gitu. Nanti di level tertentu baru mereka akan diaudit dan punya opini. Kenapa punya opini? Salah satu bentuk pertanggungjawaban gitu ya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya sendiri yang mereka diberikan kewenangan gitu ya. Dan fleksibilitas untuk mengelola keuangannya. Jadi PL itu memang fleksibel, cuma yang jadi isu nasional gitu ya, nah, banyak sekali yang mungkin mengeluhkan gitu ya di PLU daerah itu karena pembinaannya mungkin yang kurang optimal gitu ya, entah dari Kemendagrinya atau di pemerintah daerahnya sendiri malah kurang optimal. Jadi nanti Mas Jaya kalau tahu ada RSUD ya, RSUD tapi kok nggak apa namanya nggak maju, nggak berkembang gitu. Nah itu tergantung pembinaannya, ya.
Mereka sendiri tuh butuh butuh diarahkan nih, nggak bisa jalan sendiri gitu. Istilahnya takut-takut lah gitu ya. Karena katakannya misalnya kayak gini, BLU tuh diberikan fleksibilitas untuk terkait dengan pengadaan barang jasa. Itu dikecualikan loh ya, dari peraturan LKPP itu dikecualikan. Jadi di situ ada poin khusus terkait BLU, BLUD, boleh tuh membuat aturan sendiri gitu ya. Supaya lebih efektif, efisien seperti apa sih gitu. Karena mengolah kas sendiri. Jadi diberikan fleksibilitas agak berbeda. Kadang kan kayak rumah sakit, pengadaan obat segala macam kan punya ini sendiri ya. Mereka bisa membangun tadi sistem kayak semacam supply chain sendiri kan gitu. Iya kan? Nggak bisa dengan seperti apa satker-satker yang lain kan gitu. Kalau begitu nanti banyak pasien ini dong, nggak tertolong gitu. Jadi jangan sampai infus itu kosong, jangan sampai benang jahit kosong, misalnya gitu. Kan nggak boleh kan? Artinya apa? Dengan supply chain itu, si supplier tuh sampai tahu loh, rumah sakit A masih apa? Punya infus satu karung gitu ya, satu karung. Ada berapa kardus gitu. Dia titik amannya itu berapa kardus nih gitu. Dia harus segera menyuplai ya. Kalau enggak masalah itu nanti. Jadi jangan sampai kosong. Nah, itu dibangun supply chain-nya. Ya, sampai seperti itu. Itu ya Mas Heri ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Ini kalau di ini besar banget tuh Mas Heri ya. Tapi teman-teman harus tahu posisinya ini ya, APBN, APBD gitu ya. Pemerintah pusat, daerah, terus kemudian beberapa kementerian lembaga itu kalau di daerah kan bisa jadi hanya di satu dinas gitu ya. Makanya nanti di satu dinas itu bisa mendapatkan DIPA, DKTP dari beberapa kementerian lembaga gitu kan, Surya ya. Kayak begitu kan. Ada yang mungkin dapat 3 DIPA, 5 DIPA, ada yang dari Kementerian Pendidikan, ada yang dari Kementerian Tenaga Kerja, ada ini gitu. Nah, itu ditetapkan di dinas itu yang relevan gitu. Kan suka dinasnya itu ini dan ini begitu ya. Jadi nggak setiap dinas itu ke atasnya itu di apa satu kementerian gitu ya. Tapi ada yang memang spesifik, ada kesehatan kan jelas. Tapi kadang pendidikan itu ada yang nitip DIPA itu di dinas kesehatan gitu ya. Nah itu makanya sangat tergantung di KTP-nya nanti kemana gitu. Itu sih Mas ya. Jadi dinas itu kadang kalau Mas Jaya tahu tidak semuanya dinas itu hanya menggunakan SIPD. Percaya nggak? Karena ketika dapat di KTP dia pakai sakti kan. Iya, betul, Pak. Iya harus pakai sakti gitu ya karena untuk melaporkan tadi ya di pada KTP-nya. Oke. Dan kadang dapat kadang enggak gitu ya, jumlah satkernya kan berubah-ubah itu kalau di KTP. Oke, jelas ya Mas Samja. Ya, baik, izin Pak. Gimana Mas Samja? Mungkin pertanyaan saya tertarik dengan mengintegrasikan antara sakti dengan span, ujung-ujungnya nanti bakal satu aplikasi gitu kan Pak. Tapi kan ide ini udah lama berkembang ya Pak ya. Dan justru di awal tahun ini yang kita lihat spannya diperbarui, span next generation lah kalau misalnya kita bilang Pak. Nah, apa kira-kira Pak pembeda antara span yang baru ini dengan span yang sebelumnya dalam rangka dia membridging supaya nanti ujung-ujungnya span ini bakal nyatu nih ke saktinya gitu Pak. Eh, Sekarang SPAN sudah tidak menyimpan data sebanyak sebelumnya ya, termasuk mungkin kayak data supplier, ya, kontrak itu sudah nggak nyimpen ya. Cukup di Sakti nih, ya kan? Dia hanya memberikan registernya saja gitu ya, memberikan registernya ini gitu ya. Jadi tidak perlu disimpan lagi. Terus juga eh, komunikasinya juga yang tadinya pakai apa itu mesin Sikonya kan udah diganti dengan SOA ya sekarang ya, dengan SOA. Nah ini pun juga lebih aman dan mungkin bisa digunakan dengan Sakti ke perbankan juga. Kalau Siko dulu kan nggak bisa kita pakai
ya. Itu juga menjadi satu alasan juga kalau itu bisa kita pakai untuk di Sakti Belu nanti, ya sebenarnya sudah tinggal selangkah lagi tuh menyatukan spanya ke Sakti itu Mas, ya. Nah, alasan utama kemarin di apa namanya enhancement lagi itu saya kurang tahu ya kenapa ya. Ini kan di tim di span ya, di tim span. Saya kurang tahu karena tadinya mereka itu mau menyimpan 16 segmen coba, Mas. Ya, minta data dari Sakti itu sampai 16 segmen coba. Ya. Tapi setelah kita sampaikan, nah itu terlalu besar gitu disimpan di span. Karena kan itu sampai item ya, kalau 16 segmen coba ya. Sangat detail kan. Datanya akan gede banget dan itu tentunya di span akan menjadi lambat malah ya, menjadi lambat. Itu yang akhirnya dibatalkan tuh gak jadi gitu ya. Ya awalnya kita oke-oke gitu ya, tapi terus wah nggak sanggup ini kalau harus semuanya disimpan di span itu ya. Jadi sebenarnya secara secara apa ya, sedikit-sedikit gitu dilepas sebenarnya dari spannya. Nah, tahun ini juga kita sebenarnya kan teman-teman kalau di Kanwil Perbendaharaan di DPA ya, buat tema topik juga itu masih menggunakan yang cewek span itu ya, yang punya DCA ya, yang punya DCA untuk proses revisi lah penelitian dipanya. Nah, itu juga saya dan teman-teman tim lagi proses mengintegrasikan fungsi-fungsi yang ada di sana ke Sakti. Jadi fungsi yang ada di cewek span itu tahun ini ada proses kita integrasikan ke Sakti gitu ya. Jadi kalau ya mudah-mudahan selesai, kami targetnya sampai November karena ternyata banyak sekali ya fiturnya. Targetnya November nanti kalau selesai maka satu sistem itu sudah nggak ada ya. Itu tinggi sudah pengiriman datanya itu langsung sakti ke SPAN gitu ya. Nah, dalam hal ini ya dalam hal ini yang tadinya sakti itu nggak punya di Pak Induk jadi punya di Pak Induk. Tadinya kan sakti nggak punya, adanya di bawah petikan ya, di bawah petikan. Di Pak Indo itu ada di CW Spa, di satu DJA adanya. Ya, dengan penggabungan ini kan di Pak Induknya ke Sakti ya. Terus SA-nya di SPAN, Spending Authority-nya, ya kan? Nah, nanti kalau ah, sudah oke, sebenarnya tinggal selangkah lagi tuh, Mas. Ya, istilahnya sudah di Sakti udah punya di Pak Indo, sudah bisa nerbitin di Pasdiri dan sebagainya itu udah nggak perlu tuh sebenarnya kemana-mana data itu gitu ya. Kadang kita ke apa namanya ke span itu tinggal satu lagi mas apa jadi ada apply mapping rule itu sudah kita geser ke Sakti gitu ya, yang belum itu FA FA-nya yang masih punya formula beda ya, fund available-nya antara Sakti dengan span. Nah ini yang masih menjadi PR ya untuk apa namanya penyatuan ya. Yang satu lagi itu kan budget jurnal. Budget jurnal itu dilakukan ketika sudah posting, baru di-create budget jurnal. Dan budget jurnal itu, kalau teman-teman jangan ngebayangin jurnal akuntansi debit kredit. Kalau di anggaran itu, jurnalnya adalah selisih saja. Dia pagu itu nambah atau berkurang per segmen coannya, kan gitu aja. Ya kan? Dikit banget sebenarnya apa yang dibutuhkan deh. Tapi nggak apa banyak. Yang jelas ya di Saktinya harus ada itu lagi apa, modul kas itu Mas. Sampai saat ini kan belum ada. Sebenarnya deket sih. Kenapa dilakukan ini kan cuma malah mau digabungin gitu ya. Nah, itu yang kita nggak tahu deh. Bos kita itu kan kadang banyak yang ngomong tapi nggak tahu arahnya kemana itu. Kadang itu gini nih, ya teman-teman semuanya, termasuk nanti di daerah dan sebagainya kalau punya kebijakan nih kadang aneh gitu. Semua pengennya itu punya legacy gitu ya.
Semuanya punya legacy gitu. Ada yang diwariskan ketika kerja gitu ya. Bukan berpikir efektif, efisien dan sebagainya gitu, nggak begitu gitu. Nggak satu arah. Jadi semuanya kayak yang penting jalan gitu. Titik mana yang mau dituju itu kayak gampang gitu. Itu yang saya ya selama di pusat bertahun-tahun itu selalu begitu. Aturan berubah dikit-dikit, dikit-dikit ngubah aturan gitu. Kalau teman-teman tahu ya, ada peraturan yang di pusat dikedaerahkan, yang sudah di daerah ditarik ke pusat. Tahu nggak apa itu? Transfer ke daerah itu dulu hanya ada satu di DJPK. Benar nggak? Sekarang disalurkan lewat KPPN KPPN. DJPK nggak sanggup. Dan banyak sering orang Pemda itu datang ke DJPK. Tuh. Apalagi kalau tiap akhir tahun kurang bayar gitu kan. Ah, itu dari ke DJPK. Lah, PPR itu udah di KPPN KPPN. Sekarang ditarik ke pusat malahan di PKN. Nah, setelah di PKN apa? Diotomasi malah. Jadi kita bingung ini gimana sebenarnya sih gitu. Maunya gimana gitu ya sistemnya gitu. Kalau mau diotomasi semua, teman-teman tuh nggak kerja tuh. Kalau mau diotomasi sistem ya, kita tinggal beli token AI, dipersonifikasi, mirip namanya teman-teman tuh udah bisa punya ini nih, kreatif DNA-nya teman-teman tuh. Udah, nanti dia akan kerja sendiri AI-nya kan gitu. Iya kan? Sekarang yang otomasi apa ya? N8N itu ya. Nah, itu kan bisa jualan terus konekin kemana-mana. Jadi kebayang nggak, Mas Hamzah gitu. Kerjaan kita apa dong gitu kan? Ya kan? Jadi otomasi semua gitu ya. Ya itulah yang teknologi ya, teman semuanya. Makin kita dalam tuh nanti benar kok menarik gitu. Dan ke depan ya teman-teman semua ini yang akan memikirkan. Antara sistem itu begini teman-teman. Antara bisa dan boleh gitu ya. Bisa dan boleh. Sistemnya bisa, tapi aturannya boleh nggak? Gitu. Aturannya boleh, sistemnya bisa nggak gitu ya. Jadi dua ini nih selalu di ini. Kalau sistem mau disuruh ngapain juga bisa aja. Aturannya boleh nggak kan gitu. Kalau aturannya nggak boleh ya, maka termasuk otomasi di PPR itu mas. Kalau mau diotomasi dari dulu bisa, tapi aturannya nggak memperbolehkan. Dulu banyak orang-orang yang konservatif itu masih di tempatnya gitu. Dia mempertahankan ini harus melalui proses ini dan sebagainya gitu. Makanya nggak diotomasi. Ketika yang konservatif sudah nggak ada, makanya mulai diotomasi gitu. Ya, gitulah. Itulah sistem di kita ya teman-teman semuanya ya. Yang dipajak nanti eh, kalau korteknya sudah segelnya dibuka, mulai diubah dan sebagainya, itu siap-siap ya menghadapi perubahannya dan sebagainya gitu. Apa saja yang nantinya akan diotomasi gitu ya. Tapi harapan saya memang ke depan ya teman-teman semuanya lah yang menentukan arah digital ya. Kita itu kemana gitu ya. Ya. Ini game rap ini yang game rap ini apa namanya cikal bakal lah ya yang ini sakti itu ya apa ya span ya yang produk akhirnya itu span ya. Mereka itu produk akhirnya span pembicaraannya dulu dari game rap ini ya. Jadi manajemen dan reformasi admin apa project ini ya dari penguatan di tata kelola dan juga membangun SPAN itu sampai implementasi selesai. Ya. Modernisasi anggaran dan perbendaharaan. Tapi sebenarnya anggarannya juga nggak digunakan gitu ya. Di SPAN itu sebenarnya komplit modulnya Mas Sam ya. Tapi banyak yang nggak kita pakai. Mahal, terlalu mahal. Kalau semuanya kita pakai itu mahal banget itu. Komplit sebenarnya. Tapi cost-nya akan sangat tinggi. Ya kan untuk siar saja di span itu miliaran tuh mas. Kalau kita nambahin satu gitu bisa 1,sekian M gitu. Padahal nggak banyak sebenarnya. Ya kan pasnya mahal. Bahkan termasuk untuk rekonsiliasi dan sebagainya itu kinerja itu ada semua itu di span dulu. Tapi fitur itu nggak kita pakai kan karena ngunci kan. Dulu pernah kita melakukan rekonsiliasi di span, tapi yang lain bisa berhenti semua tuh kalau ini. Sekarang aja kalau generate report kan ada yang masih harus nunggu ya.
Maksudnya sekarang Bun daerah KPN itu nggak buat laporan lagi itu, karena udah terpusat di PKN. Saya dulu ketika di daerah Mas di Gorontalo, kalau besok mau buat laporan malamnya generate gitu nanti besok jadi gitu. Jadi harus nginep dia gitu ya. Dia harus nginep tuh. Kan karena ya buat laporan ceritain dulu lah posisi ini gitu ya. Nah besok nih. Dulu yang teman-teman di WIB itu suka nitip tuh, karena kita di timur kan nitip lapor cetak ini. Parah itu kita jadi nyetakin mereka gitu ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ini perkembangan siap perintah kita. Oke. Nah, sebelum ini ya, ada satu yang mau saya apa? Saya masih share screen nggak ini? Masih ya? Masih, Pak. Hitam Pak. Oke. Nah ini saya ngumpamain sistem saraf digital negara kita terkait dengan apa namanya siap gitu ya. Coba kita bedah strukturnya siap di Indonesia. Dan nanti kenapa teman-teman apa namanya pelajari ini gitu ya. Ini hanya perumpamaan saja ya. APBN kita itu nilainya sangat besar ya. 3,5 triliun gitu ya. 3.500 ya. Triliunan gitu ya. Teman-teman bisa membayangkan gimana memastikan tagihannya itu dari berapa 19 ribuan satker tuh nggak double-double gitu ya. Nggak salah gitu ya. Semuanya transaksi barengan lah. Tiap hari yang tanda tangan tuh kan ribuan. Kita memantau apa namanya TTE-nya pejabat tanda tangan itu memastikan nggak merah gitu ya. Karena kalau merah kebakaran tuh kita langsung panik gitu ya. Wah ini gagal kenapa jaringan mana yang error dan sebagainya gitu ya. Di sini Pak, Terus ini tampilannya masih hitam Pak. hmm, Tampilannya hitam Pak. mana? Nggak kelihatan ya Enggak Pak, hitam Pak. semuanya. Iya di saya juga sama sih Pak. Ada tulisan aja yang has started screen sharing Pak. Masa sih? Iya Pak. Eh, udah saya dari tadi. Nih, bentar, bentar. Bentar aja ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Sekarang Sudah sudah Pak. Pak. Udah. Sudah Pak. Oke, jelas saja ya. Ini sistem saraf digital negara kita kan seharusnya perkembangan siap gitu ya. Nah, APBN kita tahun ini kan ribuan triliun nih. Terus gimana memastikan tadi ya, tiap hari itu ribuan tagihan ya. Jadi tiap satker biar nggak double gimana nih? Ya, mengendalikan biar nggak fraud gimana nih? Tiap hari ada yang ditangkepin kejaksaan terus ini gimana sih yang tanggung jawab ya? Ini kira-kira yang punya sistem tuh siapa ini Mas Hamzah? Nah, kalau dari 6 komponen tadi itu kira-kira gimana ya? Tadi prosedurnya kah yang masalah atau orangnya yang memang nakal gitu ya? Atau seperti mana sebenarnya yang masih lemah gitu ya? Dan gimana kita tiap hari tuh pengen tahu posisi kasnya berapa? Teman-teman pajak tahu kan? Restitusinya masih banyak ditahan ya. Ya, apakah tahu kalau kasnya nggak cukup buat bayar restitusi gitu ya? Dan juga memantau resi belanja kontrol secara real time kan, sehingga datanya terpusat kita bisa tahu oh ini prosesnya lagi dan kita bisa monitoring gitu ya, dia lagi membuat SPP, dia lagi membuat kontrak, lagi ada komitmen FA-nya apa ketahuan sekian dan sebagainya. Ini nggak mungkin kita secara manual melototin gitu ya, nggak mungkin sekian ribu satker kita mau ini setiap dan real time langsung tahu gitu ya. Kita punya sistem saraf inilah. Kalau kita bayang biologi kan saraf kita kan terhubung semuanya ke otak gitu ya. Iya kan? Ya bunnya ini otaknya gitu ya. Fisiknya kita itu APBN, organnya kita itu ya satker-satker yang tersebar 19 ribuan itu ya.
Kemudian ada darah data transaksinya, baik yang tadi ada kontrak, SPP, SPM, DIPA, revisinya, dan sebagainya. Banyak sekali tiap hari itu. Ya, ya otaknya yang ada di Bun itu. Kita nerima data, bisa berdasarkan data itu bisa kita create real time untuk ngambil keputusan dan sebagainya itu. Ada yang harus diblokir, kita blokir gitu ya, biar nggak disalahgunakan dan sebagainya. Ya, ini supaya kalau Bu Sri Mulyani dulu selalu pesan disiplin fiskal. Nah, masalahnya ini masa-masa fiskal kita kayaknya nggak disiplin gitu ya. Pidatonya presiden itu menjadi apa ya? Menjadi beban APBN di setiap pidato gitu ya. Jadi harus siap-siap keluar dan sebagainya gitu. Ya. Nah, ini yang 6 komponen tadi ya teman-teman. 6 komponen di siap tadi. Ini jadi summary-nya. Jadi saling terkait dan terhubung. Kemudian kita juga sudah punya apa ya, unit intelijen keuangan di Bati ya. Harapannya nanti ya transaksi-transaksi dari berbagai unit eselon 1 itu bukan hanya terkumpul saja datanya di Bati gitu ya. Tapi benar-benar mengubah menjadi itu tadi intelijen gitu ya. Sehingga nanti APBN kita juga lebih prudent dan lebih menggambarkan bahwa itu APBN untuk rakyat Indonesia gitu ya. Ya. Jadi di proses sistem kita tadi, ya, eranya sudah tidak silo lagi. Semua sistem coba kita apa ya interoperapkan gitu ya, saling berkomunikasi. Satu Kemenkeu itu sudah komunikasi ke berbagai sistem yang ada di kita juga ya. Mungkin aktivitas teman-teman di sistem yang digunakan di masing-masing unit, nah itu tercatat di satu Kemenkeu di taksnya. Itu boleh dicek tuh. Termasuk kalau di Sakti itu ya itu masuk tuh di sana gitu, taksnya dia ngerjain apa itu masuk ya yang di teman-teman di Kemenkeu ya, karena sudah kita apa push ke sana. Maaf, memotong Pak. Yuk. Izin untuk menutup portal Pak. Oh ya, boleh, Ya. tapi di saya kok nggak bunyi ya, biasanya bunyi. Oke. Dikit lagi ya, ini alasan kenapa teman-teman harus menguasai siap nih. Jadi harapan saya bukan hanya ini sekedar mata kuliah itu ya, bukan sekedar mata kuliah. Tapi teman-teman tuh harapan saya nantinya ke depan tuh menjadi arsiteknya keuangan publik ya di era digital. Karena ada satu yang belum kita gunakan itu terkait dengan blockchain ya. Kalau kita bisa misalnya itu dan bisa dipakai di berbagai kementerian, sistem lain juga, ya ini tanah-tanah kita juga mungkin akan bisa diamankan juga itu Mas Hamzah itu ya. BPN itu suruh pakai blockchain bisa soalnya. Ya. Harapannya semuanya bukan hanya keuangan, tapi juga data kesehatan kita dan sebagainya gitu. Kita pernah ada negara yang sangat sukses di digitalnya di Estonia itu ya dengan blockchain itu. Ya, ya mudah-mudahan nanti Indonesia bisa menyusul gitu ya. Jadi teman-teman belajar siap ini menjadi satu inilah ya apa namanya. Bukan sekedar mata kuliah dapat nilai itu maksud saya. Tapi ngambil pelajarannya, oh si sapi itu punya evolusinya dari yang paling sederhana sampai sekarang ini dan masih ada peluang loh untuk dikembangkan gitu maksudnya ya, jadi berpikirnya ke sana, kan nggak tahu teman-teman siapa tahu nanti jadi Dirjen Menteri Keuangan kan, amin ya. Nah di sana lah teman-teman tuh punya apa ya kewenangan untuk memutuskan kita zamannya sekarang begini nih paling maju gitu, nah, tujuannya untuk memakmurkan dan apa ya memajukan bahasa Indonesia gitu ya. Itu mungkin ya teman-teman semuanya di awal kuliah kita.
tidak banyak yang kita diskusikan, tapi mudah-mudahan ini menjadi pembuka eh, untuk mata kuliah berikutnya ya. Nanti kita masuk ke per modulnya itu. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Iya, Waalaikumsalam. bentar, Terima Terima kasih kasih, saya banyak. Pak. screenshot dulu ya. Makasih, Pak. Sebentar, Oh iya sebentar. Pak. Saya lupa. Saya screenshot dulu. Sebentar, sebentar. Di-upload ke portal dulu ya. Ini biar semuanya bisa kelihatan gimana ya? Kenapa Dina doang yang kelihatan ini ya? Biasanya pakai biar kelihatan semua gimana ini? Mode galeri mungkin Pak. Mode galeri. Mode galerinya di mana? Di view, Pak. Oke. Oh ini. Ini. Biasanya pakai Teams jadi ini ya, pakai Zoom aku ini. Saya screenshot ya. Tuh dua. Oke. Oke, boleh ini. Bisa saya simpan dulu. Makasih ya. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Saya Terima kasih tutup banyak, ya. Pak. Terima kasih, Terima Pak. Terima kasih kasih, banyak, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.